Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Kalau saya mencuri di rumahmu, terus saya kau bawa ke kantor polisi, bisa diproses nggak? Bisa. Ini ada video viral, Pak Guru. Ini viral sekali ini. Oh, gimana? Mama, dan sekarang kalau kamu bawa ke kita, Mama, ini kita jalan-jalan juga ya. Ya. Kalau kamu bawa ke kantor polisi, sekarang tak nuntut badan berbuat apa? Gak ada yang buat ujuk jerak dia. Harus buat LP. Sekarang buat LP saya tanya. Motor ada berapa? 2. Motormu ada 2? Baru keluar 2. Nah, motormu sendiri ada berapa? Ada 2. Motor kamu? Iya. Pakai enggak ini yang satu? Satu yang buat ini nih, yang tadi dibuat pakai semua. Kalau kamu bikin LP, motor sudah tarik sampai yang dibawa kejaksaan ketok palu bisa dibagi. Pulang tahu nggak? Mau nggak? Pulang. Nah. Dapat konteksnya nggak, Pak Guru? Dapat. Jadi maling motor ditangkap nih, Hah? dibawa ke polisi, ya lepasin aja. Sedangkan motormu juga ada. Iya. Sama kayak kejadian berita yang waktu itu Arafah teh ya, dia bawa maling motor kerja. Ya udah lepasin aja. Gimana tuh, Pak Guru? Tapi yang khas dari situ tuh ekspresi Pak Polisinya. Ekspresinya tuh saya juga ketemu sama Pak Polisi kalau lapor tuh gitu. Arogan, dagu naikin ke atas, suara naik, agak senyum-senyum dikit tapi mengintimidasi. Gak usah lah, nggak tahu kalau Baraya ketemu sama Pak Polisi laporan atau apa, apakah begitu atau enggak? Kalau ke saya mah pengalamannya mirip kayak gitu. Jadi set, gitu. Iya, seperti itulah. Jadi cuman Pak Polisinya itu tidak mau bekerja ya, tidak mau ngurus, tidak mau nulis. Padahal itu malingnya udah ditangkap, bayangin. Kalau malingnya nggak ditangkap. Ya, jadi prosesnya kayak gimana untuk bisa kita memenjarakan maling teh? Gitu. Iya. Apakah memang harus mereka yang mencari baru bisa dipenjarakan, atau kita kalau misalkan kita sodorkan kan akan bisa jadi kan, misalkan saya nangkep maling nih di kafe saya yang punya maling nih, saya setorkan ke polisi, diproses nggak? Padahal saya udah bawa nih maling, misalkan bukti CCTV ada, misalkan kalau gitu. Tapi dengan kondisi kayak gini, diproses nggak sih nantinya? Atau saya harus bayar dulu berapa juta biar dia masuk penjara? Itu dan ada yang aneh nih, kan saya tuh kritik Pak Polisi biar adil, saya tuh konfirmasi langsung ke orang yang dimaksud itu, kan saya pernah collab juga sama beliau. Terus jawabannya tuh semuanya tuh normatif. Di tengah jalan saya tuh, Pak, kalau jawabannya gini mah malah makin dibully, Pak. Gak apa-apa, santai aja. Dan akhirnya beneran dibully kan. Nah tapi itu jadi polisi yang jahat itu terus-terusan diviralkan. Oknum polisi yang baik, pertama kalau dia berhasil viral disembunyikan. Kedua, saya minta konfirmasi dan klarifikasi kepada mereka, gak ada yang berani ngomong di ruang publik. Nanti takut keceletot malah dipelintir oleh media, dijelek-jelekin. Astagfirullah, ya kalau misalkan gitu mah ya jadi jelek semua atau polisi teh. Kan saya yakin tidak semua polisi itu jahat. Saya yakin ada yang jahat banget. Iya, tapi ada yang baik, ada yang baik oknum gitunya, ada. Tapi ya itu coba, aduh ini saya mau ngomong. Tapi harusnya ada sebuah video, saya lupa, nanti saya cari kutipan videonya. Ada yang mengatakan bahwa polisi itu harusnya S1 hukum karena dia penegak hukum. Jadi biar dia mengerti hukum apa yang dia sampaikan, bukan hukum apa yang dia berikan kepada orang, kepada apapun, entah di jalan, entah di mana. Jadi dia ngerti hukum yang dia kasih itu bukan berdasarkan naluri dia menghukum orang lain. Jadi kalau ingin polisi yang profesional, menurut saya solusinya sederhana. Tingkatkan standar masuknya. Nah, jadi minimal S1 untuk jadi polisi, menurut saya itu lebih pas. Karena dia penjaga peradaban.
Kenapa? Karena hukum itu ilmu, bukan naluri. Polisi harus belajar ilmu hukum, kriminologi, psikologi, dan sosiologi sebelum bisa memahami tugasnya. Sebenarnya nanti kalau sudah masuk ke kepolisian, di sekolah kepolisian juga sebenarnya ada pelajaran-pelajaran untuk hukum gitu, ada sebenarnya. Betul Jadi ya. itu bisa kalau misalkan pelajaran itu dan pelatihan itu benar-benar diresapi, itu ya bisa setara S1 tuh sebenarnya bisa juga gitu. Walaupun nggak usah bikin skripsi gitu, tapi memang ada nanti ini bagaimana, ini nanti itu begini dan sebagainya tuh ada. Terus kalau misalkan polisi dalam jenjang tertentu itu juga memang ada pendidikannya yang lebih dan ngerti soal hukum dan sebagainya itu juga ada. Cuman sebenarnya masalahnya itu bukan pada sistemnya, tapi memang bapak-bapak pukis maaf ya, cuma kue ya. Fokus. Ya, bapak-bapak polisi itu yang harusnya komitmen pada peraturan. Peraturan udah cukup sebenarnya, regulasi itu udah cukup. Tinggal menerapkan peraturan itu. Itu masalahnya. Pak polisi itu sekarang susah untuk menerapkan peraturannya. Nah, seperti yang Bapak tadi, itu betapa malasnya gitu untuk melakukan sesuatu. Nangkap maling tidak, malingnya sudah disodorkan juga tetap tidak mau. Jadi faedahnya apa gitu Pak polisi? Makan gaji buta. Kenapa makan gaji buta? Karena yang masuk ke situ emang niatnya makan gaji buta. Nih, berapa banyak polisi yang masuk ngelamar jadi polisi niatnya tujuannya adalah ikhlas membela negara. Gak ada. Jadi sebuah jokes polisi ikhlas membela negara. Iya, nggak ada kan? Atau kita nggak tahu lah. Dulu kan pernah diwawancara polisi apa ada yang biar bikin iri mantan, bikin kayak Ya, gitu kan? konten-konten gitu. Ya, nah coba ada nggak polisi yang masuk untuk bela negara? Sedikit sekali. Kenapa? Karena yang masuk ke sana itu adalah yang mau dapat gaji buta, mau kerja atau enggak. Dan akhirnya apa? Akhirnya nyogok. Jadi di Indonesia nyogok jadi PNS, nyogok jadi polisi, nyogok jadi tentara itu agar kita tuh bisa masuk zona nyaman. Kerja nggak kerja, masuk nggak masuk, rajin nggak rajin, berprestasi atau tidak, itu gajinya tetap stuck segitu, plus tunjangan, plus pensiun di akhir hayat. Itu yang coba Baraya sekarang ketik di Google sekarang. Alasan masuk PNS. Itu pasti alasannya adalah untuk dapat gaji yang layak, yang ya tunjangan, yang bla bla bla, yang UMR, yang mapan. Nah, jadi Pak polisi juga emang niatnya nggak mau membela negara, nggak mau kerja, nggak mau apa. Bahkan ketika mereka mau naik pangkat pun kalau nggak nyogok ya bikin kasus. Ada orang baik-baik masukin ke narkoba ke dalam situ, terus ditangkap sendiri dan akhirnya dia naik pangkat. Ada kejadian kayak gitu, nggak semuanya kayak gitu. Saya percaya banyak polisi yang baik, tapi ada kasus-kasus yang semacam itu. Iya kan? Iya, Jadi emang nyarinya santuy. buat apabila memungkinkan nih para tim rekrutmen kepolisian, kita pengen ngobrol tapi khusus buat rekrutmen kepolisian apabila diizinkan oleh Iya. kepalanya, pengen nih penasaran. Iya. Gitu aja Pak Guru untuk hari ini ya. Nepal besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.